Je me présente. Je m'appelle Sayoko Nijima. Berlokasi di Prancis, kisah diawali oleh seorang bernama Sayoko, wanita asal Jepang yang cerdas dan berencana. Sengaja ia meletakkan ponselnya di dekat pintu masuk apartemen untuk mencuri kunci nomor passwordnya. Dia adalah rekan Sayoko bernama Albert yang baru saja bertemu, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membalas dendam atas kematian putri mereka yang tragis akibat ulah yayasan abal-abal. Yayasan tersebut diketahui melakukan praktik ilegal, seperti menjual anak-anak kecil dan organ dalamnya. Target pertama mereka adalah seorang staf akuntan yayasan yang tinggal di gedung apartemen tersebut. Saat ini Sayoko bisa masuk dengan mudah berkat password yang sudah ia curi. Di sana ia berpura-pura kebingungan, sehingga ketika si target keluar dan bermaksud menawarkan bantuan, Albert dengan cepat masuk ke sana dan langsung menyerangnya dari belakang. Sayoko dan Albert membawa target ke sebuah gedung kosong yang terbengkalai, yang sebelumnya sudah dipastikan bahwa tempat itu aman. Mereka mengikat si target bernama Laval dengan rantai. Lalu ia diperlihatkan rekaman yang menggambarkan putri Albert yang ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Laval mengaku tidak terlibat dalam kematian putri Albert, bahkan mengklaim sudah keluar dari yayasan tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa yayasan itu sudah dibubarkan. Namun karena Laval terus mengelak dan membela diri, Albert merasa kesal dan hampir menembaknya. Setelah ditenangkan oleh Sayoko, Albert pergi ke ruangan lain untuk menenangkan diri. Sama seperti Albert yang kehilangan putrinya, Sayoko juga merasakan kesakitan yang mendalam. Ia mengancam Laval bahwa ia akan membunuhnya jika ia tidak bersikap kooperatif. Tidak bisa menggunakan kekerasan, Albert dan Sayoko memutuskan untuk terus mengurung Laval sampai ia tak tahan dan mau berbicara. Sementara itu Sayoko pulang dulu untuk bekerja, yang ternyata ia adalah sebagai seorang psikiater di sebuah rumah sakit setempat. Malam itu, di gedung kosong yang gelap dan sunyi, Laval terus berteriak memohon untuk pergi ke toilet. Ia merengek dan berharap Albert akan merasa kasihan dan memenuhi permintaannya. Namun Albert yang masih dipenuhi dendam dan kemarahan atas kematian putrinya, hanya diam dan menikmati penderitaan Laval yang ia anggap sebagai pelaku. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun. Akhirnya Laval terpaksa buang air besar di tempat. Keesokan paginya, Sayoko datang dan menyemprot Laval dengan air untuk menjaganya tetap sehat dan bersih. Tindakan ini dilakukan agar Laval tetap dalam kondisi yang baik sampai ia mau mengakui perbuatannya. Meskipun tindakan Albert dan Sayoko terlihat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, namun mengingat putri mereka yang menjadi korban, mungkin ini adalah hukuman yang pantas bagi Laval. Setelah selesai memandikan Laval, Sayoko memasak makanan untuk mereka bertiga. Ketika makanan sudah siap, Sayoko memberikan makanan kepada Laval dengan cara yang tidak biasa. Perlakuan mereka sepertinya sudah sangat berlebihan, di mana Albert kembali memutar rekaman video putrinya, berusaha membuat Laval merasa bersalah. Namun masih belum jelas apakah Laval benar-benar pelakunya. Beberapa jam kemudian, saat Albert dan Sayoko bermain seperti catur, Laval tiba-tiba menyebutkan bahwa ia pernah melihat nama Albert di daftar yayasan. Albert terkejut dan mengakui bahwa ia memang pernah bekerja di yayasan tersebut, tapi hanya sebentar saja. Karena terpaksa oleh desakan Sayoko, Albert mengakui bahwa ia pernah bekerja di yayasan tersebut, meskipun hanya sebentar.
Ia menjelaskan bahwa sebagai jurnalis, ia ingin mendapatkan berita tentang rumor penculikan dan perdagangan anak yang dilakukan oleh yayasan tersebut, dan mungkin telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Laval kemudian memiliki teori bahwa Albert mungkin telah menemukan informasi rahasia tentang yayasan itu, sehingga mereka menculik putrinya dan membunuhnya sebagai peringatan, agar tidak ada orang yang berani mengungkap kebenaran. Setelah emosi marahnya mereda, Laval tiba-tiba teringat pada satu nama yang mungkin merupakan tersangka utama yang mereka cari, namanya Guerin, mantan pengelola yayasan yang dikenal sebagai orang yang suka menyendiri dan tinggal di pedesaan. Jika orang yang mereka cari adalah penjahat yang sesungguhnya, Guerin tampaknya merupakan kandidat yang paling tepat untuk dituduh. Sebelum berangkat mencari Guerin, Sayoko mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam kepada Albert, karena tidak jujur dari awal tentang pengalaman kerjanya di yayasan. Sayoko menyatakan bahwa ia sangat tidak suka dengan orang yang tidak terbuka dan jujur, terutama karena kesepakatan mereka awalnya adalah untuk bekerja sama dengan saling percaya, dan membalaskan dendam atas kematian anak mereka masing-masing. Singkat cerita, Albert dan Sayoko tiba di pedesaan dan menyusup ke dalam rumah Guerin yang pintunya terbuka. Mereka bersembunyi dan menunggu kedatangan Guerin. Tak lama, Guerin dan temannya yang baru pulang berburu masuk ke dalam rumah, tanpa curiga bahwa ada orang lain di dalamnya. Sayoko dan Albert langsung menyerang Guerin dengan pertanyaan tentang kejahatan yang pernah dilakukannya. Guerin belum sempat membuka mulutnya karena sahabatnya muncul kembali untuk mengambil dompet yang ketinggalan. Guerin dengan cepat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membalikan keadaan. Dengan sigap, Sayoko dan Albert menggunakan alat setrum untuk melumpuhkan si pemburu. Sementara itu Guerin yang menyadari keadaannya tidak menguntungkan, ia pun memilih untuk tidak melawan dan menyerah. Dengan sukarela ia masuk ke kantong hitam. Guerin sekarang terikat rantai bersama dengan Laval mantan pegawainya. Sayoko dan Albert kembali menggunakan metode yang sama, yaitu memutar rekaman video putri Albert yang telah meninggal. Guerin yang masih mengaku tidak bersalah pun, terus mengelak dengan ekspresi yang tampak jujur dan tidak dibuat-buat. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesalahan atau keculasan, membuat Sayoko dan Albert semakin penasaran tentang kebenaran yang sebenarnya. Comment tu as pu avoir peur de quelqu'un comme moi? Moi, j'étais toujours considéré comme un ami. Je trouve que c'est comme ça qu'on traite un ami. Sampai saat ini, Guerin dan Laval tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai pelaku kejahatan atau memiliki hubungan dekat dengan putri Albert ataupun Sayoko. Sehingga Albert yang dulunya kenal dengan Guerin pun mulai membuat Albert ragu-ragu. Albert yang dulunya yakin akan balas dendamnya, kini mulai mempertanyakan keputusannya. Mademoiselle, je ne sais pas quel but vous poursuivez, mais vous voyez bien qu'il s'agit d'un malentendu. Alors libérez-moi! Sayoko menyadari keraguan-raguan Albert dan segera mengingatkannya untuk tidak terperdaya oleh kata-kata Guerin dan Laval. Ia meminta Albert untuk tetap fokus pada misi balas dendam mereka, karena bisa jadi kata-kata manis tersebut hanya sebuah tipuan untuk membebaskan diri dari jeratan. Sayoko tetap teguh dan tidak mau terpengaruh oleh strateginya. Malam itu, Guerin yang mulai tidak tahan karena ingin buang air besar, berteriak meminta tolong kepada Albert untuk diizinkan pergi ke toilet. Namun Albert yang masih mengingat perintah Sayoko untuk tidak mudah percaya dengan perkataan mereka, tetap diam saja dan tidak menggubris permintaan Guerin. Alhasil Guerin pun terpaksa buang air besar di dalam celananya sendiri. Setelah memandikan Guerin dan Laval, Sayoko dan Albert kembali duduk untuk membahas tentang nasib misi mereka. Albert yang mulai merasa lelah dan khawatir pun, mengungkapkan keraguannya tentang melanjutkan misi balas dendam ini. Namun Sayoko sebagai seorang ibu yang masih terluka karena kehilangan anaknya, tetap teguh dan fokus pada tujuannya. Ia tidak mau melepaskan kesempatan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah merenggut nyawa anaknya.
Setelah meninggalkan gedung tersebut, Sayoko langsung menuju ke rumah sakit tempat ia bekerja sebagai psikiater. Di sana ia memiliki pasien langganan yang mengalami depresi selama bertahun-tahun. Pasien tersebut seorang pria keturunan Jepang asli, memiliki wajah yang dingin dan tertutup. Namun Sayoko tampak sangat perhatian dan peduli kepadanya, menunjukkan kesabaran dan empati yang dalam sebagai seorang psikiater. Setiap hari, Sayoko selalu menerima telepon dari suaminya yang tinggal di Jepang. Namun hubungan mereka tidaklah baik-baik saja setelah kepergian anak mereka. Meskipun Sayoko selalu mengangkat telepon dari suaminya, ia tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada sang suami. Keesokan paginya, Sayoko datang lebih awal ke tempat Guerin dan Laval ditahan, dengan tujuan untuk menemui mereka secara rahasia. Sementara Albert masih tidur pulas di sofa ruangan lain, Sayoko mengaku kepada Guerin dan Laval bahwa ia sudah merasa lelah dengan Albert yang ingin terus melanjutkan misi balas dendam yang tidak berujung ini. Untuk mengakhiri semua ini, Sayoko membuat kesepakatan rahasia dengan Guerin dan Laval. Ia setuju untuk membiarkan mereka berdua bebas, dengan satu syarat: mereka harus memberikan nama tersangka palsu orang lain, yang akan dijadikan tumbal untuk menggantikan posisi mereka berdua. Dengan demikian, Sayoko berharap dapat mengakhiri misi balas dendam ini, dan membebaskan diri dari beban emosional yang semakin berat. C'est quoi votre but? Je ne voulais pas qu'on vous libère. Désignez-lui un nouvel ennemi, et il n'en aura plus rien à faire. Laval dan Guerin tidak ragu-ragu untuk menyetujui kesepakatan dengan Sayoko, karena mereka ingin segera bebas dari penahanan. Setelah beberapa menit berpikir, Laval akhirnya teringat dengan nama Christian, seorang kepala keamanan yang pernah bekerja di yayasan tersebut. Menurut Laval, Christian dikenal sebagai sosok yang cabul dan memiliki reputasi yang tidak baik. Laval berpikir bahwa Christian adalah orang yang cocok untuk menggantikan posisi mereka berdua. Ok, c'est vous qui décidez. Tak lama setelah kesepakatan rahasia antara Sayoko, Laval, dan Guerin, Albert bangun dan menghampiri mereka bertiga. Sesuai dengan rencana mereka, Laval dan Guerin menjelaskan kepada Albert tentang sosok Christian, sang kepala keamanan yang mereka anggap sebagai orang tersangka atas kematian anak putrinya. Oh, quelle histoire horrible. Je suis tellement désolé pour ta fille. Setelah Albert percaya dengan cerita palsu tentang Christian, Sayoko memenuhi janjinya untuk melepaskan Laval dan Guerin. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Sayoko hanya melepaskan rantai yang mengikat kedua tangan mereka. Justru sebaliknya, ia memberikan sebuah pistol kepada mereka. Dengan memberikan pilihan yang sangat sulit, yaitu mereka harus memilih siapa yang pantas untuk mati. Guerin terpaksa menembak Laval untuk bertahan hidup, dan kemudian Albert membawa Guerin ke mobil untuk mengantarnya ke gudang yayasan. Namun di sini Sayoko menunjukkan sisi lain dari dirinya yang sangat mengejutkan. Ia menikam tubuh Laval berkali-kali dengan wajah dingin dan sedikit kepuasan, sehingga membuat penonton merasa penasaran dan bertanya-tanya tentang sosok Sayoko yang sebenarnya. Apakah Sayoko seorang psikopat yang pura-pura polos, atau memang benar-benar ingin balas dendam atas kematian anaknya? Atau mungkin ada motif lain yang belum terungkap? Tapi semua ini masih merupakan asumsi sementara. Sayoko, c'est bon, on peut y aller. Setelah tiba di gudang yayasan, Sayoko dan Albert mulai mencari berkas-berkas para mantan karyawan. Mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari, yaitu foto dan identitas Christian, sang kepala keamanan. Namun saat Albert sedang mencari informasi lebih lanjut, ia tidak sengaja menemukan sebuah lemari yang penuh dengan toples kaca berisi potongan tubuh manusia. Penemuan ini membuat Albert sangat terkejut dan membuatnya semakin yakin bahwa Guerin dan yayasan yang dulu dipimpinnya telah melakukan tindakan kejam dan tidak manusiawi. Dan ya, Albert tidak ragu-ragu untuk menghabisi Guerin dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sekarang misi balas dendam mereka hanya tinggal satu langkah lagi, yaitu menemukan si Christian. Dan inilah orangnya Christian. Albert dan Sayoko tidak membuang waktu lagi. Mereka langsung menjalankan aksinya ketika Christian berada di ruang istirahat gym.
Pertarungan antara Albert, Sayoko, dan Christian ternyata tidaklah mudah. Karena sebagai mantan kepala keamanan, yang membuat Albert dan Sayoko kesulitan untuk melumpuhkannya. Namun berkat kerjasama yang apik dan strategi yang tepat, Sayoko berhasil mengalahkan Christian dengan menggunakan sebuah tabung pemadam kebakaran. Albert dan Sayoko membawanya kembali ke markas mereka. Mereka langsung mengikat Christian dengan rantai. Albert nyaris saja kehilangan nyawanya ketika Christian berhasil mencekiknya. Namun berkat campur tangan Sayoko, Albert berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Sayoko menyarankan Albert untuk lebih waspada terhadap si Christian ini. Albert merasa sedikit mual dan tidak percaya ketika melihat jasad Laval dan Guerin yang masih berada di gedung tersebut. Ia masih terkejut dengan apa yang telah terjadi dan tidak percaya bahwa dirinya telah sampai sejauh ini dalam misi balas dendamnya. Namun Sayoko tampak sangat berbeda. Ia tegar dan tenang, sekaligus tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda penyesalan. Siang itu di rumah sakit, pasien langganan Sayoko akhirnya meninggal akibat bundir dengan pisau. Kejadian ini menambahkan kompleksitas pada kasus Albert dan Sayoko, membuat semuanya menjadi sedikit rumit. Setelah selesai bekerja, Sayoko dikejutkan oleh kemunculan Albert yang menunggunya di luar. Albert mengaku bahwa ia tidak nyaman berada di markas sendirian, terutama dengan keberadaan jasad Laval dan Guerin yang masih berada di sana. Albert juga merasa tidak nyaman dengan keberadaan Christian yang masih hidup, sehingga ia memutuskan untuk membawa Christian yang pingsan di dalam bagasi mobil. Setelah memutuskan untuk keluar dari markas, Albert dan Sayoko memutuskan untuk menyempatkan diri ngopi di kafe terdekat. Mereka duduk santai dan mengobrol tentang rencana mereka setelah semua ini berakhir. Sayoko mengaku bahwa ia belum memikirkan apa yang akan dilakukannya setelah misi ini selesai. Namun Albert memiliki rencana, yaitu ia ingin mengunjungi Jepang sekali seumur hidup dan melihat kampung halaman Sayoko di sana. Setelah selesai ngopi, Albert dan Sayoko berjalan kembali ke mobil mereka. Namun Albert tiba-tiba menjadi panik dan berlari ketika melihat petugas polisi berdiri di dekat mobil mereka, tepat di samping bagasi yang berisi Christian. Berbeda dengan Albert, Sayoko tetap tenang dan tidak terganggu oleh kehadiran petugas polisi. Ia berjalan dengan percaya diri dan menghampiri petugas polisi tersebut. Ternyata petugas polisi tersebut hanya ingin memberikan surat tilang karena mobil mereka terparkir sembarangan. Malam itu, Sayoko melakukan video call dengan suaminya dan menunjukkan wajahnya untuk pertama kalinya. Sementara itu Albert berada di markas, mengeluarkan berbagai perkakas untuk penyiksaan. Keesokan paginya, ketika Sayoko datang, Albert bermaksud untuk membuat Christian menderita dengan cara memotong jarinya. Namun Albert tidak memiliki cukup nyali dan motivasi untuk melakukannya. Ia merasa tidak siap untuk melakukan tindakan yang begitu kejam dan sadis. Ketika Albert berada di ruangan lain, Sayoko kembali membuat perjanjian rahasia dengan Christian. Ia meminta Christian untuk berpura-pura bahwa namanya adalah Prancis, sehingga Albert akan mengira bahwa ia telah salah orang dan mulai mencari nama lain sebagai gantinya. Sebagai imbalannya, Christian akan dibebaskan dari tempat tersebut. Setelah Christian setuju dengan rencana Sayoko, ia kemudian menemui Albert dan memberitahunya bahwa Christian ingin bicara sesuatu. Sesuai dengan kesepakatan, Christian mengaku bahwa namanya bukan Christian melainkan Prancis. Christian mengaku bahwa ia baru mengungkapkan hal ini karena ia panik dan tidak sempat berpikir jernih sebelumnya. Dengan Albert yang sudah percaya, Christian kemudian memberitahu tentang seseorang bernama Deborah yang ternyata adalah pendiri yayasan tersebut. Mendengar nama Deborah, Albert langsung ketakutan karena ia tahu bahwa sosok pendiri yayasan itu adalah orang yang sangat berbahaya dan tidak bisa disentuh. Namun setelah Sayoko membujuknya agar tetap fokus pada tujuan, Albert akhirnya jujur tentang rahasia lainnya. Dengan suara yang bergetar, Albert mengungkapkan bahwa mantan istrinya bekerja bersama Deborah, bahkan menjadi salah satu orang kepercayaannya. Pada kenyataannya,
Albert sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang rahasia yayasan tersebut. Karena tidak mungkin Albert tidak tahu dengan mantan istrinya yang diangkat menjadi pengelola yayasan. Namun Sayoko tidak ingin Albert terlalu terganggu oleh informasi tersebut dan kehilangan fokus pada tujuan. Ia terus meyakinkan Albert untuk tetap fokus dan tidak terlalu khawatir berlebihan. Ditemani oleh Christian, Albert dan Sayoko tiba di sebuah wahana taman anak-anak yang dikatakan menjadi markas rahasia yayasan tersebut. Saat mereka berada di sana, Sayoko secara tidak sengaja atau mungkin disengaja memanggil Christian dengan namanya yang asli. Sehingga Christian secara spontan menyaut, yang membuat Albert menyadari bahwa Christian telah berbohong tentang identitasnya. Alhasil Albert pun langsung marah dan menembak Christian di tempat tanpa sedikit pun ada keraguan. Bon, on y va? Setelah menembak Christian, Albert dan Sayoko bergerak ke lokasi markas baru yayasan abal-abal tersebut yang ternyata berlokasi di pabrik bekas tepat di belakang wahana taman anak-anak barusan. Dengan nyali yang sudah lumayan tinggi, Albert tidak segan-segan lagi untuk menembak dan menghabisi seluruh anak buah Deborah yang berada di markas tersebut. Setelah selesai menghabisi penjaga, Albert terkejut saat melihat Laura mantan istrinya, bersama anak-anak kecil korban penculikan. Ternyata sosok Deborah sang pendiri yayasan sudah lama meninggal dunia dan digantikan oleh Laura. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Albert sebagai ayah yang dulu selalu menelantarkan putri mereka, dan lebih sibuk dengan profesinya sebagai jurnalis. Sehingga Laura terpaksa membawa putri mereka ke yayasan, yang kemudian menjadi korban penculikan dan penjualan organ dalam. Kejutan lainnya datang ketika Laura menyalahkan Albert yang secara tidak langsung sudah ikut terlibat dalam kejahatan ini. Ternyata dulu sewaktu Albert masih bekerja di yayasan, ia memegang peran penting sebagai staf marketing, yaitu yang bertugas mencari para pelanggan yang sedang butuh organ dalam. Ini berarti bahwa Albert tanpa sadar telah membantu yayasan tersebut. Albert terpaksa membunuh mantan istrinya alias Laura, agar tidak terus berbicara panjang lebar tentang kejahatan yang telah terjadi. Karena ini malah membuat Albert semakin merasa bersalah. Saat itu Sayoko yang berada di belakang tidak sengaja mendengar percakapan antara Albert dan Laura, sehingga inilah yang ia lakukan. Il ne reste que toi maintenant. Sekarang terungkaplah bahwa Sayoko telah mengetahui tentang latar belakang Albert sejak awal. Sayoko tahu bahwa Albert pernah memiliki peran penting di yayasan, dan ia sengaja berpura-pura mengajak Albert untuk melakukan balas dendam bersama. Dengan tujuan untuk mempermudah ia menemukan orang-orang yang ikut terlibat dalam yayasan tersebut. Dan juga sekarang terungkap bahwa alasan dibalik perilaku Sayoko yang dingin dan fokus pada tujuan, adalah karena ia penuh dengan kemarahan dan rasa dendam sebagai seorang ibu yang kehilangan putri tercintanya. Sehingga Sayoko pun meninggalkan Albert sendirian, sembari memutarkan rekaman video operasi putrinya sendiri. Pourquoi moi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi? Je te hais plus que quiconque. Sesampainya di rumah, Sayoko sedang melakukan video call dengan suaminya, dan dengan fakta misi balas dendamnya sudah selesai, ia akhirnya mengungkapkan rahasia yang telah ia simpan selama ini. Dengan nada yang dingin dan penuh kemarahan, Sayoko mengungkapkan bahwa sosok yang telah menjual putri mereka kepada yayasan adalah suaminya sendiri. C'est toi qui l'as vendu à Deborah. Film ini memang memiliki alur yang tidak tertebak dan banyak plot twist yang mengejutkan. Asumsi-asumsi yang sangat membuat kita terkecoh tentang karakter Sayoko dengan pasien yang mengalami depresi, membuat kita semua terus penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata si pasien hanyalah teman curhat sekaligus pendukung Sayoko saja. Wanita yang digambarkan sebagai lemah dan rapuh ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan dan kehilangan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, bahwa kekuatan tidak selalu datang dari fisik ataupun kekuasaan, tetapi juga dari ketabahan, keberanian, dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan tegar.